Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih kami haturkan kepadamu karena boleh memberikan waktu ini kepada kami untuk memulai kegiatan kami. Bapa, berkatilah kegiatan pembelajaran yang akan kami langsungkan ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik. Kami puji Dikau Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya kita sudah mempelajari tema kebebasan anak-anak Allah. Di sana kita sudah mengupas bagaimana kebebasan anak-anak Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, tema kita selanjutnya yang akan kita pelajari sekarang ini adalah sabda bahagia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah mempelajari tema ini, yakni pertama, kita akan merumuskan sendiri apa itu kebahagiaan menurut kita pribadi masing-masing. Yang kedua, kita akan mengupas apa makna kebahagiaan menurut Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Dan yang ketiga, kita akan mengupas maksud kebahagiaan menurut Yesus berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Untuk mengupas lebih jauh, mari kita ikuti terus video pembelajaran ini. Semua manusia tentunya ingin hidup bahagia. Itu sudah pasti. Akan tetapi, kita harus tahu apa itu sebenarnya bahagia. Bagaimana takaran kebahagiaan itu tergantung bagaimana orang memaknai segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Ada orang yang berpikir bahagia itu setelah segala sesuatunya terpenuhi. Ada mobil, ada rumah, ada uang, dan sebagainya. Tetapi, apakah hanya sekedar itu? Apakah dengan terpenuhinya segalanya itu, kita sudah dijamin bahagia? Nah, untuk melihat lebih jauh, kita mencoba mendalami Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Di sana kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya arti dari bahagia itu. Apakah tadi sebagaimana yang kita pikirkan itu, ada mobil, ada uang, ada rumah, ada segalanya, kita sudah dijamin bahagia? Mari kita lihat lebih jauh lagi. Dari perikop Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, dari sana kita bisa mengetahui bahwa orang yang berbahagia itu sesungguhnya adalah mereka yang menyandarkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Ya. Orang yang berbahagia adalah mereka yang menyandarkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Bukan kepada uang, bukan kepada manusia, bukan kepada harta duniawi, tetapi hanya kepada Allah. Allah lah yang menjadi jaminan kebahagiaan kekal. Maka di dalam kitab suci tadi dikatakan bahwa orang miskin juga ternyata bahagia. Mengapa mereka bahagia? Ternyata orang miskin itu memiliki hati yang sungguh-sungguh terbuka kepada Allah.
mereka menyandarkan diri seutuhnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka mereka yang miskin dan mengandalkan Allah, justru merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Orang yang berduka cita disebut bahagia karena apa? Karena mereka akan memperoleh penghiburan dari Allah. Kemudian orang yang lemah lembut disebut bahagia karena apa? Karena mereka senantiasa menantikan pertolongan dari Allah. Kemudian orang yang murah hati disebut bahagia karena apa? Mereka selalu berbuat kasih, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapa saja yang mereka jumpai. Justru perbuatan kasih yang mereka lakukan ini membuat mereka selalu bahagia. Orang yang suci hatinya disebut bahagia karena apa? Karena mereka dalam seluruh totalitas hidupnya diserahkan, diabdikan atau didedikasikan hanya kepada Allah. Mereka selalu siap sedia kapanpun, dimanapun melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya seluruh hidupnya diserahkan secara mutlak tanpa syarat demi mewujudkan kerajaan Allah. Orang yang selalu membawa kedamaian akan bahagia karena apa? Karena di dalam seluruh hidupnya mereka selalu mengupayakan kesatuan, persatuan, kedamaian, dan ini semua akan membuahkan sukacita dan kebahagiaan. Bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Nah, kita sudah mendalami apa makna kebahagiaan berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Nah, setelah kita mendalami tadi apa makna dari Injil tersebut, nah, kita mengubah pola hidup yang sebelumnya orientasi kita hanya kepada harta, hanya kepada kesenangan, hanya kepada makan, hanya kepada minum, itu kembali ke jalan yang benar sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita lebih mendekatkan diri justru kepada Tuhan, bukan kepada kesenangan-kesenangan dunia. Demikian pembelajaran kita, nak. Bapak harap kamu tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Ingat, bahagia itu hanya ada dalam Allah. Untuk itu, jangan letakkan kebahagiaanmu di dalam gadgetmu, jangan letakkan kebahagiaanmu di dalam makanmu, tetapi bahagia itu hanya kepada Allah. Tetap semangat, salam.